yang saya bagikan ini ya bisa menimbulkan semangat dalam kita mempraktekkan Dhamma, khususnya berjuang dalam meditasi. Ya, sesungguhnya hari ini saya ingin membahas topik mengenai kekhawatiran. Kekhawatiran yang tanpa akhir. Perjuangan yang tanpa akhir. Ya, maksudnya apa? Selama kita masih di alam samsara ini, sesungguhnya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap tahun, dan setiap kehidupan, kita berjuang dan kita terus mengalami kekhawatiran. Ya, dan kondisi ini adalah sesuatu yang patut dikasihani sesungguhnya. Tidak hanya manusia, tapi semua makhluk yang masih terjebak di alam samsara ini, yang masih berada di lingkup 31 alam ini, masih akan terus-menerus mengalami kekhawatiran dan perjuangan. Nah, mereka harus berjuang dalam hidupnya dan sebagaimanapun macamnya yang lain. Ya, maksud saya adalah Sang Buddha sendiri memiliki maha karuna, welas asih yang luar biasa besar, yang luar biasa tulus. Ya, beliau merenungkan dan melihat dengan mata beliau sendiri, dengan perenungan beliau sendiri, bahwa sesungguhnya makhluk-makhluk di alam samsara ini menderita. Menderita dengan kekhawatiran, menderita dengan perjuangan yang saya katakan tadi. Ya, dengan welas asih yang luar biasa dari Sang Buddha ini, beliau rela mengajarkan Dhamma tanpa henti selama 45 tahun. Ya, tapi saya ingin bahas dulu sebenarnya apa sih yang kita khawatirkan, apa sih yang kita perjuangkan begitu ya, khususnya dalam kehidupan di alam manusia. Ya, sesungguhnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sadari atau tidak, mengakuinya atau tidak, ya sesungguhnya sebagai manusia, setiap hari itu dari semenjak kita lahir sampai kita tua, momen menjelang meninggal, kita itu sebenarnya hidupnya penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesulitan kita sebutnya, struggling itu bahasa Inggrisnya, dan khawatir, penuh dengan kekhawatiran mengenai masa depan, bagaimana kesejahteraan saya besok. Ya, mungkin tidak mengkhawatirkan diri sendiri, bisa jadi mengkhawatirkan keluarganya, ya, usahanya, anak-anaknya, istrinya, orang tuanya, dan segala macam yang keinginan-keinginan dia, harapan-harapannya, ya, itu sebenarnya penuh kekhawatiran. Kekhawatiran ini sebenarnya uh, melelahkan. Ya, kekhawatiran ini sesungguhnya membuat hidup kita tidak damai, tidak tenang. Ya, tetapi bagi sebagian besar manusia, ya, pada umumnya menganggap fenomena ini adalah sesuatu yang normal, ya, khususnya pada lelaki. Ya, dalam masyarakat, lelaki itu dipandang seharusnya menjadi kepala keluarga, ya harus banting tulang, kerja keras, keluar keringat, makan asam garam dan segala macam untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya menafkahi istrinya, anaknya, kebutuhan-kebutuhannya, ya, orang tuanya, dan itu dianggap sebagai hal yang normal. Tapi menurut Sang Buddha, kondisi ini sebenarnya turut memperhatinkan, ya karena itu adalah perjuangan yang tanpa henti, kekhawatiran yang tanpa henti, tidak ada waktu istirahat. Ya, dalam ajaran Buddha kita mengenal adanya kehidupan kelahiran kembali, ya, lahir dan mati kembali di alam yang lain, ya, di 31 alam ini. Ya, sesungguhnya meskipun manusia ini sudah berjuang dari lahir sampai tua, sampai meninggal, sesungguhnya dalam ajaran Buddha mereka akan secara langsung terlahir kembali lagi, mengulang lagi proses yang sama lagi, berjuang lagi, berdarah-darah lagi, keluar keringat lagi, keluar air mata lagi. Ya, sesungguhnya ini kondisinya memprihatinkan sekali. Ya, sayang banyak dari makhluk-makhluk yang belum tercerahkan, yang masih putu jana, menganggap hal ini adalah hal yang wajar. Ya, demikianlah hidup. Memang hidup seperti ini, ya begitu ya. Ya, contoh aja dari kita lahir, kita harus
diasuh oleh orang tua kita, ya mungkin ada suster yang membantu. Sesungguhnya kita hanya bisa menangis saja ketika kita baru lahir sebagai bayi. Kita tidak bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan, mungkin rasa sakit, rasa tidak enak, rasa lapar dan segala macam. Itu kan penderitaan sebenarnya. Semenjak kita mulai sekolah, ya udah bisa jalan, mulai sekolah sampai lulus SMA, mulai kuliah, mulai kerja, berusaha membuka usaha dan segala macam. Ya, kalau makhluk ini tidak memiliki karma baik yang begitu luar biasa sekali ya, bukan manusia yang spesial ya. Saya rasa sebagian besar dari manusia yang terlahir di alam manusia ini akan suatu saat menemukan kesulitan. Kesulitan kenapa? Kenapa bisa terjadi kesulitan? Kesulitan ini muncul karena buah karma buruknya sendiri. Ya, mungkin terlahir di keluarga yang kurang baik, mendapatkan lingkungan yang kurang baik di sekolah, di kerja, ya dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, keinginan-keinginan tidak tercapai dan segala macam. Pasti itu ada kesulitannya. Kecuali manusia ini sangat spesial sekali, memiliki karma baik yang sangat luar biasa sekali. Tapi saya rasa itu sangat jarang sekali. Ya, jadi kita sepanjang hidup ini tuh apa yang kita cari? Ya, mungkin bagi sebagian besar orang akan mengatakan ya, hidup ini kita mencari kebahagiaan. Kebahagiaan ini dalam bentuk ya umumnya materi ya. Ya, mungkin harta, mungkin keluarga, mungkin ya pencapaian-pencapaian apapun yang lainnya. Tapi yang kita tidak kadang tidak sadari ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, terkadang musibah itu bisa datang kapan saja. Ya sama demikiannya hal kalau kita membahas karma buruk. Ya, musibah juga adalah bagian dari karma buruk. Ketika kita terkena dampak dari bencana alam, mungkin gempa bumi, mungkin ya tsunami, ya mungkin gunung meletus dan segala macamnya, atau yang terakhir-terakhir musibah yang kita alami bersama-sama adalah wabah COVID-19. Ya, itu kan sesuatu yang tidak direncanakan, tidak diduga-duga, tidak diundang, tapi dia bisa datang secara tiba-tiba, menghancurkan semua rencana-rencana yang sudah kita susun dengan baik ya. Mungkin kita sudah mau investasi ke sini, mau buka usaha di sini, sudah mulai investasi, tahu-tahu COVID ya diserang pandemi. Akhirnya kita lockdown ya, menghancurkan semua harapan mungkin manajemen finansial kita. Akhirnya kita harus mulai dari nol lagi ya. Ada tidak sedikit dari kita yang terlilit hutang, akhirnya usahanya jatuh bangkrut dan sebagainya. Ada juga beberapa dari kita yang memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ya, itu ada. Akibat apa? Akibat keputusasaan, kekhawatiran tanpa akhir mengenai hari esok. Ya, perjuangan selama hidupnya ini mengumpulkan uang, tahu-tahu hilang dalam sekejap. Bisa juga. Ya, ada juga orang-orang yang sepanjang hidupnya nggak pernah sakit, jarang. Ya, relatif manusia ini termasuk sehat begitu. Tapi ketika kena COVID-19, ada orang-orang yang bisa langsung meninggal dunia. Ada orang yang bisa kena sakit kritis, menghabiskan harta yang begitu besar, ratusan juta. Ada yang bisa sampai kena kanker dan segala macam, menghabiskan miliaran. Seluruh tabungan yang dia kumpulkan, yang dia rencanakan dari muda, ya dia kumpulkan, hilang dalam sekejap. Ya, dan musibah-musibah lainnya, ya berpisah dengan orang yang kita cintai, ya berpisah dengan harta-harta kita, berpisah dengan aktivitas-aktivitas yang kita senangi dan segala macam. Ini semua adalah akibat kita berada di alam samsara ini, masih terjebak di alam samsara ini. Ya bahwa sesungguhnya apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan bisa saja tidak terjadi. Apabila terjadi, tercapai, tidak ada yang bisa menjamin hari esok apakah kita masih bisa menikmati kebahagiaan yang kita capai itu. Nah, inilah yang disebut kekhawatiran. Kita terus-menerus berjuang. Nah, ini adalah kondisi yang seharusnya patut dikasihani. Seharusnya kita mulai memunculkan rasa kasihan. Bukan kepada makhluk lain, ya, tapi kita mulai dari mengasihi diri kita dulu. Menyadari dan mengakui bahwa sesungguhnya kita di alam manusia ini, ya tidak hanya di alam manusia, di alam samsara inilah, di 31 alam kehidupan ini, akan terus-menerus mengalami kesulitan, akan terus-menerus mengalami kekecewaan, kekhawatiran mengenai hari esok,
Ya, Anda mengkhawatirkan kesejahteraan diri sendiri, orang lain yang terus saya katakan tadi. Ya, seandainya ya Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara memiliki kamar baik yang luar biasa, mendapatkan apapun yang kita inginkan dalam kehidupan ini relatif mulus-mulus saja, begitu loh. Semua yang kita harapkan, yang kita investasikan, yang kita kerjakan, semua yang kita planning relatif tercapai. Ya, dari kita muda, mulai beranjak dewasa sampai usia tua, kita akan tetap mengalami yang disebut kematian. Ya, kematian adalah sesuatu hal yang pasti, dan yang pastinya kita juga berpisah dengan harta-harta kita, hal-hal yang bikin kita bahagia, ya, itu kita akan tinggalkan juga ketika kita mengalami kematian. Nah, dan lalu setelah kematian yang saya katakan tadi apa? Kita terlahir lagi secara otomatis, secara dipaksa sebenarnya oleh karma-karma kita, oleh kondisi kita yang mengakibatkan kita terlahir kembali, begitu. Dan kita terpaksa untuk mengulanginya lagi. Dari kita lahir, mulai lagi nangis sebagai bayi, mulai lagi sekolah, mulai lagi kerja, mengumpulkan, berjuang terus, keluar keringat terus, keluar air mata terus. Khawatir sepanjang hari, besok gimana, ya. Seandainya itu terlahir sebagai manusia, dan belum tentu juga kita terlahir sebagai manusia, memiliki kondisi yang baik atau sama baiknya seperti yang kita alami di kehidupan ini, begitu ya. Belum ada yang bisa menjamin begitu. Dan harus dipahami bahwa sesungguhnya tidak ada juga yang bisa menjamin setelah kita meninggal kita akan terlahir kembali di alam manusia lagi. Sesungguhnya Buddha sering mengatakan di banyak sutta bahwa kelahiran sebagai manusia adalah suatu kesempatan yang langka sekali. Ya, mengambil kelahiran sebagai manusia adalah sesuatu yang jarang sekali terjadi. Jarang sekali terjadi. Lalu kalau tidak terlahir sebagai manusia, terlahir di alam mana? Di alam dewa. Ya, bukan. Ya, di lain kesempatan, Sang Buddha juga pernah menjelaskan bahwa sesungguhnya 4 alam apa ya? 4 alam penderitaan, 4 alam tanpa kebahagiaan, ya. Sesungguhnya itulah kampung sesungguhnya yang kita miliki. Kampung dari makhluk-makhluk yang berada di alam samsara ini. Ya, tentunya ini sungguh memprihatinkan, ya, sungguh mengundang kita sebagai manusia yang masih mendengarkan dhamma ini, mengajak untuk merenung kembali sesungguhnya apa sih tujuan hidup kita, begitu ya. Apa hanya memenuhi kebutuhan hidup kita saja, ya, dalam segi materi, ya, memenuhi kebutuhan fisik kita, lalu memenuhi kebutuhan mental kita, ya, kesenangan kita hibur, kita jalan-jalan, ya, kita menghabiskan uang dan segala macam, atau mengurus keluarga kita. Apakah hanya itu saja? Ya, setelah mengetahui dalam ajaran Buddha bahwa kampung sesungguhnya yang kita miliki adalah kampung apa ya? Dia terlahir di alam binatang, di alam setan, di alam asura, atau di alam neraka. Tentunya alam-alam ini adalah alam-alam yang senantiasa penuh penderitaan. Ya, sepanjang waktu selama kita masih berada di alam itu, ya, alam apa ya itu, kita menderita. Ya, kalau alam neraka ya kita tidak usah ngomong panjang lebar lagi, begitu. Ya, alam peta dan alam asura pun juga setiap saat kekurangan makan, kekurangan minum, selalu dalam kondisi kelaparan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara boleh merenungkan eh, dengan badan sendiri. Apabila kita sepanjang hari kelaparan atau kehausan, apakah itu kondisi yang enak? Apakah itu kondisi yang nyaman? Ya, saya sangat yakin bahwa jawabannya adalah tidak. Ya, demikian makhluk-makhluk yang terlahir kembali di alam peta dan asura sepanjang waktu penuh dengan kekurangan dalam hal fisik, ya, lapar dan haus. Begitu. Nah, tapi ada juga yang berargumen bahwa terlahir di alam binatang nggak selamanya menderita, begitu. Saya punya tetangga merawat ya doginya, kucingnya, memiliki kehidupan yang mungkin bagi mereka
lebih mewah daripada mereka sendiri begitu loh. Ada yang mengatakan lebih enak terlahir sebagai dogi atau kucing, kerjanya makan tidur ya dielus-elus, disayang sama pemiliknya, yang dibandingkan terlahir sebagai manusia harus berjuang, harus khawatir ya kan, yang saya katakan tadi ya. Tapi kita harus renungkan kembali ya, di alam binatang ya Tiracana ini, kita coba renungkan berapa banyak sebenarnya total binatang yang ada di alam bumi ini. Ya, mungkin lebih dari ratusan triliun ya. Kita hitung semut, kita hitung nyamuk dan serangga-serangga lainnya, banyak sekali ya. Dan orang-orang yang memiliki peliharaan dogi dan kucing yang bisa merawatnya dengan baik itu berapa persen? Dan mungkin hanya 0,000 sekian saja itu ya. Maksudnya ya sesosok makhluk yang setelah meninggal terakhir kembali di alam dogi ya, alam binatang dogi atau kucing ya, tentu dan dirawat dengan baik ya begitu. Tentu itu adalah hasil dari karma baiknya juga. Ya, terlahir sebagai binatang itu karma buruk, tapi sepanjang hidupnya dipenuhi dengan karma-karma baik begitu. Artinya di kehidupan lampaunya ya binatang ini ya, makhluk ini sering melakukan karma baik. Hanya saja eh, di momen menjelang kematiannya muncul batin yang aku salah begitu ya, muncul karma buruk di dalam mentalnya sehingga dia terlahir sebagai binatang, bisa saja seperti itu. Tapi kita harus pahami di alam binatang itu senantiasa justru lebih khawatir daripada alam manusia, justru lebih penuh perjuangan dari alam manusia ya. Kita harus ambil standar bahwa kalau kita terlahir sebagai binatang, terlahir di hutan begitu, di rawa-rawa, di kondisi-kondisi yang tidak mendukung kenyamanan hidup kita sesungguhnya. Ya, jadi sebagai binatang yang terlahir di alam sebagai yang terakhir di alam binatang yang hidup di daerah rawa-rawa di hutan-hutan itu, mereka sepanjang hari kan mengkhawatirkan kehidupannya sendiri. Ya, suatu saat saya bisa dimakan kapan saja begitu. Saya adalah makanan bagi binatang lainnya juga begitu. Saya harus berjuang makan makhluk yang lebih kecil lagi. Saya harus berjuang mencari air dan segala macam, merawat ya anak-anak saya dan segala macam. Ya mungkin kalau kita mampu merenung sampai sana, kita akan mengetahui bahwa di alam binatang itu sama sekali tidak enak juga ya. Ya, terlebih lagi apalagi kita terlahir sebagai hewan ternak ya, udah desak-desakan dan hanya nunggu momen dijagalnya saja, tentu itu lebih menderita lagi ya. Tapi kan terlahir di alam samsara ini kan nggak hanya di alam apa ya sama Nera, bisa juga kita terlahir di alam dewa ya. Dewa kan enak begitu, banyak kebahagiaannya, betul, saya tidak mengatakan itu salah. Terlahir di alam dewa itu ada penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ya musik, makanan enak, dan hiburan-hiburan hiburan surgawi dan yang lainnya begitu ya. Tapi kita harus renungkan juga, bila seseorang terlahir di alam dewa, berapa lama ya. Seseorang yang terlahir di alam dewa bukan berarti selamanya dia akan hidup sebagai dewa ya. Sebagai dewa juga memiliki rentang usia ya. Akan tiba waktunya ketika makhluk ini yang terlahir sebagai dewa saat ini suatu saat nanti akan kehabisan karma baik yang mendukung kehidupannya sebagai dewa ini. Akhirnya dia akan tetap mengalami proses kematian dan kelahiran lagi. Apabila momen karma baik sini habis dan tidak disambut dengan karma baik lagi yang memproduksi kelahiran di alam baik lagi, ya minimum manusia atau dewa, alam makhluk-makhluk yang sekarang di alam dewa bisa saja setelah meninggal langsung terlahir kembali di alam apa ya, itu bisa saja ya. Bisa saja dia langsung terlahir di alam peta, misalnya di alam binatang begitu, itu memungkinkan sekali. Seandainya dia hoki, memiliki nasib yang bagus ya, karma baiknya masih mendukung, terlahir sebagai manusia ratusan juta tahun ke depan ya, ratusan juta tahun ke depan terlahir lagi setelah ada menikmati kehidupannya di alam dewa, terlahir sebagai manusia. Apakah ada jaminannya terakhir sebagai manusia masih bertemu dengan ajaran Buddha, masih ada dhamma yang berkembang ya, Buddha sasana masih berjaya di bumi ini? Belum tentu
Kemungkinan besar tidak. Ya, Buddha juga sering mengatakan di banyak kesempatan bahwa Dhamma ini adalah sesuatu yang langka. Mendengarkan Dhamma, mempraktekkan Dhamma itu sesuatu yang langka sekali. Ya, sebagian besar makhluk yang terlahir sebagai manusia tidak memiliki kesempatan untuk mendengarkan Dhamma. Ya, jadi kalau dewa ini terlahir sebagai manusia dan kebetulan tidak ada Dhamma yang berkembang di saat itu, ya kita bisa renungkan saja apa yang orang tuanya ajarkan, begitu. Tidak mungkin orang tuanya mengajarkan dana sila samadhi, ya kembangkan kebijaksanaan, jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik. Karena dhamma tidak ada yang mengetahuinya. Ya, tidak ada yang mengetahui dhamma, tidak ada yang mempraktekkan dhamma di saat itu. Ya tentunya karena dewa ini yang terlahir, mantan dewa ini yang sekarang menjadi manusia ini belum mencapai kesucian sotapana minimum, masih bisa terpengaruh oleh didikan orang tua, oleh lingkungan, oleh ya peristiwa-peristiwa dalam hidupnya, ya. Bisa saja mantan dewa ini mulai melanggar sila, mulai berbuat jahat mungkin karena kondisi, ya mungkin terlahir di di negara-negara perang atau negara yang penuh kesulitan, yang susah makan, ya tentu sebagai manusia yang belum tercerahkan masih ada potensi untuk melanggar sila itu. Mungkin dia bisa berbohong, mungkin dia bisa mencuri, membunuh dan segala macam. Apabila sepanjang hidupnya sebagai manusia ini tidak berlatih dhamma, banyak melanggar sila, kita bisa renungkan saja satu kehidupan setelah itu, ya setelah habis rentang usianya sebagai manusia, kira-kira mantan dewa ini terlahir di alam mana? Masih bisa terlahir di alam neraka lagi. Begitu. Ya, jadi kelahiran ini sesungguhnya sangat penting sekali. Kelahiran sebagai manusia ini kita harus berjuang juga, ya. Dan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, kebutuhan keluarga kita, tapi kita harus juga berjuang dalam dhamma. Ya, orang-orang yang mengenal dhamma juga tetap berjuang, tidak berarti orang udah mengenal dhamma ya lantas tidak ada usaha lanjutan itu santai saja. Tidak begitu. Seseorang sudah mengenal dhamma justru harus lebih berjuang lagi, berjuang dalam dhamma, ya. Eh, Meskipun di saat ini kondisi orang itu bahagia, ya mengenal dhamma, mempraktekkan dana sila samadhi, dengan tujuan ya semoga saya memperoleh kehidupan yang baik lagi setelah ini, ya tetap dia selama kita tidak mempraktekkan dhamma untuk satu tujuan, ya untuk menghancurkan segala bentuk kekotoran batin, untuk mengakhiri ya samsara ini, seseorang yang mempraktikkan dhamma itu bisa juga terlahir lagi sebagai dewa, terlahir lagi sebagai manusia, terlahir lagi sebagai makhluk-makhluk di alam upaya, ya. Jadi Buddha sering menyarankan kita bahwa apabila kita mempraktikkan dhamma yang sangat sulit ditemukan, sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan dhamma ini. Nah, setelah sudah memahami dhamma dengan baik, mengetahui apa yang harus dikerjakan, sesungguhnya seharusnya kita jangan menunda waktu lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita seharusnya mengerahkan segala usaha dan waktu, tenaga yang kita miliki di saat ini untuk berjuang mempraktekkan sila, samadhi, dan panya. Satu jalan mulia berunsur 8 dengan satu tujuan, yaitu pencapaian nibbana atau kehancurannya segala noda-noda batin, ya asawa kaya nyana sama. Ya, bukan tujuan yang lain. Ya, meskipun eh, sebagai manusia kita masih memiliki banyak tugas, ya kewajiban, ya terutama sebagai berumah tangga masih harus menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan orang tua, istri dan anak, ya masih ada tanggungan, masih ada kerjaan dan usaha. Tapi kita harus mulai berjuang, mulai menyisihkan waktu kita, mulai mempraktekkan meditasi, ya bapak-bapak, ibu-ibu. Satu jalan mulia berunsur 8 itu terdiri dari 3 kelompok besar, sila, samadhi, dan panya. Apabila kita tidak mempraktikkan satu jalan mulia berunsur 8 secara penuh, secara utuh, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Ya, kesucian atau pencapaian nibbana itu hanya bisa dicapai melalui panya, melalui kebijaksanaan.
Nah, kalau kepanya ini harus dilatih, harus dimatangkan, harus dikembangkan, ya, diasah melalui meditasi. Ya, jadi secara singkat, dengan mempraktekkan sila, kita mempraktekkan meditasi. Dengan mempraktekkan meditasi, kita mendapatkan panya. Panya merupakan hasil dari perjuangan kita dalam dhamma ini. Ya, panya inilah yang akan menghasilkan buah kesucian. Ya, jadi kembali lagi kepada topik malam hari ini, yaitu mengenai kekhawatiran tanpa akhir, perjuangan yang tanpa akhir. Ya, kita harus mulai mengasihi diri kita sendiri. Ya, kita harusnya merasa bersyukur, merasa berterima kasih kepada Guru Agung kami, yaitu Sang Buddha, karena Buddha telah pertama-tama mengalaminya dulu sendiri. Ya, dari banyak kelahiran, ya, selama 4 asangkaya 1.000 kalpa sajalah kita hitung di situ. Sebagai petapa Sumedha, beliau bertekad di hadapan Buddha Dipangkara bahwa tidak hanya beliau yang ingin mencapai arahat, yang mencapai pandai terbang, tapi ingin memiliki kemampuan untuk menyeberangkan makhluk lain juga. Ya, kita harus mulai merenung selama 4 asangkaya 1.000 kalpa itu kita ada di mana, ya. Apakah kita belum lahir? Apakah kita belum ada di alam samsara ini ketika petapa Sumedha bertekad seperti itu? Tentunya sudah ada, kan? Tentunya kita sudah ada berada di alam samsara ini. Ya, entah di alam mana, entah di alam manusia atau di alam dewa atau di alam ampaya. Tapi yang jelas kita sudah ada, ya. Dan kita sudah berjuang dan mengalami penderitaan yang begitu banyak sekali. Apabila kita tidak dengan sengaja memunculkan niat, kita tidak dengan sengaja membangkitkan semangat untuk berjuang dalam meditasi, maka penderitaan ini bisa tanpa akhir. Perjalanan kita di alam samsara ini bisa tanpa akhir. Ya, ketika ajaran Buddha Gautama ini lenyap, maka kita akan melanjutkan perjalanan kita di alam samsara ini sebagai putujana, ya, sebagai orang yang memiliki banyak kilesa, sebagai orang yang mengumpulkan banyak beban, banyak penderitaan dari kehidupan ke kehidupan lainnya, begitu. Ya, kalau kita mulai mencintai diri kita sendiri, mulai mengasihi diri kita sendiri, seharusnya kita mulai mempraktikkan dhamma dengan serius. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Begitu. Jadi karena bodhisatta dengan usahanya sendiri mencapai kesucian, mencapai pencerahan sempurna, beliau juga secara langsung memahami bahwa tidak ada makhluk selain beliau sendiri yang mampu menunjukkan jalan ke nibbana. Ya, dengan perenungan seperti itu beliau berjuang. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, selama 45 tahun beliau berjuang membabarkan dhamma dengan satu tujuan. Semoga semua makhluk berbahagia, terbebas dari kilesa, terbebas dari penderitaan, terbebas dari alam samsara ini. Hanya satu itu saja. Ya, didasari oleh welas asih yang luar biasa, ya, didasari oleh kebijaksanaan juga, beliau berjuang membabarkan dhamma 1 hari 5 kali, ya, selama belasan jam, mengurus apa yang harus diurus, ya, merawat biku-bikunya, merawat umat awamnya, memberi teguran, memberi nasihat, memberi wejangan, begitu. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk menjawab semua pertanyaan yang belum terjawab, mendedikasikan hidupnya untuk menyelesaikan semua kekeliruan yang orang makhluk lain miliki, ya. Sampai di momen beliau mau mencapai mahaparinibbana pun beliau masih sempat-sempatnya menjawab pertanyaan dari petapa Subhada, ya, masih meluruskan pandangan salah, keraguan-keraguan, kekeliruan dari petapa Subhada ini. Ini menunjukkan begitu besar dedikasi dari Sang Buddha untuk membabarkan dhamma. Ya, seandainya dhamma ini tidak berarti, tidak berharga, sia-sia, biasa aja, tidak istimewa, mengapa Buddha sampai segitunya berjuang, ya, dari pagi siang malam berjuang mengajarkan dhamma kepada manusia dan dewa? Tentu karena dhamma inilah adalah obat yang sejati bagi semua makhluk yang masih mengalami kelahiran.
Ya, dengan demikian seharusnya kita menghargai perjuangan Buddha, kita menghargai dari dhamma yang sangat mulia ini, ya, dengan mempraktekkan dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari kehidupan ini, ya sebenarnya bukan hanya dari kehidupan ini kita sudah mulai, sebenarnya udah dari banyak kehidupan, tapi kita coba benar-benar perjuangkan dalam kehidupan ini mencintai diri kita secara seutuhnya, secara sepenuhnya, ya, berusaha untuk merealisasi maga phala dan nibbana di kehidupan ini. Ya, mungkin sedikit itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, saya hanya memberikan pesan wejangan, ya, sedikit uraian dhamma ini supaya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara bisa memunculkan semangat dalam mempraktekkan meditasi ini. Ya, saya mengetahui bahwa mempraktikkan dhamma itu juga perlu perjuangan. Memang itu tidak terjadi secara mudah, tidak terjadi secara santai-santai, tapi kita terus harus meluangkan waktu, usaha, dan niat kita untuk berjuang. Kenapa? Karena meskipun di alam samsara ini kita berjuang, ya tadi saya sudah katakan sebagai manusia kita berjuang pagi siang malam, kita khawatir pagi siang malam, tapi perjuangan dalam dhamma ini adalah perjuangan yang mulia, perjuangan yang mengarah kepada lokutara, kepada adi duniawi. Kalau perjuangan-perjuangan yang tadi saya katakan itu perjuangan yang kita sebutnya lokia, duniawi. Perjuangan yang sibuk memperpanjang siklus kelahiran kita, memperpanjang penderitaan kita. Tapi kalau perjuangan dalam dhamma ini, ya bila dipraktekkan dengan benar, itu perjuangan untuk mengakhiri penderitaan kita sendiri. Ya, jadi dengan demikian, semoga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara mendapatkan manfaat dari ya uraian dhamma ini, ya memiliki semangat yang panjang, yang bertahan lama, ya, dari kita lahir, ya dari kita mengenal dhamma sampai kita akan meninggal nanti, terus-menerus berjuang dengan penuh kesadaran. Ya, semoga bermanfaat. Sampai sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah kita mulai bermeditasi duduk.